billahil qail a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid, takmir musola, para sepuh, bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW, Masjid Jami Darussalam, Desa Kuwaru, Kecamatan Waras, Kabupaten Kebumen, Kewarasan. Bapak Ibu warga masyarakat Kebumen dari semua elemen, termasuk pasukan Gemilang, generasi milenial uget-uget, panggil jamaah Al-Kindiliyah rahimakumullah. Kita mulai dengan niat membaca, niat menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW. Niat ini penting dibaca sebelum mendengarkan pengajian Maulid, supaya semuanya mendapatkan hikmah Maulid. Amin. Dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ahdura al-maulida mislama nawabihi aslafuna salihun wa biniyati ta'dimi syahri wiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa biniyati ziyadatil iman wat taqwa wal mahabbah wal qurbi ilallah wa ila rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ila aslafina salihin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Orang datang maulid itu gak boleh susah, karena kita memorinya bahwa kita memperingati hari kelahiran manusia terbaik sedunia. Betul? Bayi dalam kandungan itu disebut janin. Betul? Janin itu dari bahasa Arab jan, artinya gelap. Peteng. Kenapa dikatakan peteng? Karena orang nggak bisa memprediksi bayi ini besok ke depannya jadi apa. Apakah jadi bupati, apakah jadi kiai, ataukah mungkin bahkan jadi copet atau maling. Nggak ada yang tahu. Bagaimana dengan USG? USG itu hanya bisa melihat kondisi tubuh bayi, apakah komplit atau tidak. Di USG itu hanya delok ono ndase apa ora, ono sikile apa enggak. Itu bisa dilihat melalui USG, tapi masa depannya tidak bisa dilihat. Itu kalau kita. Apa bedanya dengan Nabi? Kalau Nabi itu jangankan masih di kandungan, belum masuk kandungan ibunya saja sudah tahu bahwa ini akan menjadi orang hebat. Kenapa?
Karena nurnya Nabi Muhammad itu Allah ciptakan sebelum dunia seisinya. Bu, Nabi Muhammad itu terbuat dari setengah cahayanya Allah. Nabi Adam dengan 124.000 nabi itu hanya bagian kecil dari cahayanya Nabi Muhammad. Makanya kenapa Nabi Muhammad sama Nabi Yusuf, kalau saya ditanya lebih ganteng siapa Gus, jawabannya lebih ganteng Nabi Muhammad. Tapi kenapa kok yang disebut Nabi tertampan Nabi Yusuf? Karena ketampanan Nabi Yusuf bisa digambarkan, ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa digambarkan. Ketampanan Nabi Yusuf bisa dilukiskan, ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa dilukiskan. Makanya kenapa dalam Al-Barjanji disebutkan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Lah cara teng Kuwaru Al-Barjanji tasih diwaca napa mboten? Waca, Pak. Senajan to mboten fasih. Enggak apa-apa. Harusnya fasih, enggak bisa enggak fasih enggak apa-apa. Amdirillahumma ghamraul karim biharfin sadiyin min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang membaca orang Kuwaru. Ngatrillahumma ghamraul karim. Tiril dibaca gak apa-apa. Yang penting seperti niat tadi apa? Mahabbah, cinta dengan kanjeng Nabi. Mbah kita dulu tuh kalau baca doa gak fasih tapi mandi. Contoh Mbah Mudin, Mbah Kaum itu kalau baca doa selamat saja salah-salah tapi mandi. Contohnya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina. Tapi mandi. Kalau orang-orang sekarang cangkemnya fasih tapi malah enggak mandi. Bedanya di mana? Di keyakinannya. Padahal perintah ibadah itu adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Orang dulu itu nggak fasih tapi yakin, orang sekarang fasih tapi nggak yakin. Di Jogja itu Bu, ada penjual gudeg. Anaknya 5, yang 2 di UGM, yang 2 di UI, yang 1 di Trisakti. Namanya Mbah Pon. Ini penjual gudeg. Gudeg itu kalau dipanggil nggak dengar itu namanya gudeg. Oh, gudeg ya. Kok sih marah-marah? Orang penasaran, sekelas bakul gudeg, kenapa bisa muliakan anaknya di UGM, Universitas Indonesia bahkan sampai Trisakti. Anaknya 5 berhasil semua. Akhirnya Mbah Pon ini dibawa ke seminar oleh para mahasiswa. Pengen tahu rahasia kenapa Mbah Pon bisa memuliakan 5 anaknya padahal seorang janda tua. Makanya kamu janda muda, tolong jaga harga dirimu, jangan jual murahan. Karena sekarang janda paling banyak adalah rojali, rombongan janda liar. Ciri-cirinya jilbabnya ungu. Hai jendes. Mbak Pon ini ibu bapak ya. Kalau pengen ngomong keyakinan dulu, orang tua dulu keyakinannya luar biasa. Mbak Pon ini sudah tua, dibawa ke kampus. Peserta seminar semuanya penasaran. Apa rahasia keberhasilan Mbak Pon memuliakan anaknya sampai jadi sukses? Akhirnya tanya Mbak Pon, rahasianya apa? Dijawab dengan santai nih, mboten wonten rahasia.
Cara menguliakannya gimana? Ya didaftarkan. Caranya bayar gimana? Ya dibayar. Sehingga peserta seminar itu semuanya stres. Lah, kok jawabannya mau kayak ngono ya? Akhirnya Mbak Pon ditanya, Mbak Pon tuh pernah punya masalah apa enggak? Mbak Pon gantian tanya, masalah itu apa? Kenapa Mbak? Oh, inilah kemudian peserta seminar mulai kaget. Ternyata rahasia Mbak Pon bisa sukses tidak pernah menganggap hidupnya punya masalah. Sementara kita ini yang muda-muda malah menganggap segala sesuatu menjadi masalah. Seesok masa depan harus dipikir saiki. Bingung. Maunya kaya, tapi nggak pernah mau kerja. Maunya dimudahkan urusannya, tapi nggak pernah mau sholat. Subuh ketiduran, duhur asar sibuk dengan pekerjaan, maghrib di jalan, isya kecapean, tidur begitu bangun bikin status WA, ya Allah mudahkanlah urusanku. Ini Bapak nggak pernah menganggap hidupnya ada masalah. Kemudian para peserta bilang lagi, masalah itu nopo, kata Mbak Pon. Dijawab, itu loh Mbak, masalah itu kalau si Mbak harus bayar SPP anaknya nggak punya uang. Bagaimana caranya? Ya saya hanya angkat tangan berdoa sama Allah, delalah gudeg saya ada yang borong. Ini jawaban tulus dari seorang penjual gudeg yang merasa hidupnya tidak pernah ada masalah. Kenapa? Karena dia meyakini semua masalahnya diselesaikan oleh Allah. Itulah yang selalu saya bilang, manusia punya kendala, Allah punya kendali. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Tugas manusia hanya mengangkat tangan, sisanya biarkan Allah yang turun. Orang dulu kalau berdoa, ya Allah saya punya masalah, Allah selesaikan karena yakin. Sekarang enggak, lecang kemen dongo ati, ininya mikir, ya Allah saya punya utang banyak. Begitu selesai berdoa, bayarnya dari mana ya? Itu yang membuat doa kita tidak diijabah. Saya punya pengalaman ketika membangun pertama kali pondok pesantren Nurul Haji, bikin pengajian malam minggu paling rutinan pertama kali. Begitu rutinan berikutnya nggak punya uang. 3 hari sebelum mujahadah istri saya bilang, ini 3 hari lagi kita mujahadah. Biasanya kita udah punya uang untuk nyuguh tamu. Karena nggak ada cerita pengajian di tempat saya, nggak ada suguhannya. Beda dengan di Guaru. Ada. Ya Pak, lihat. Kita akan unboxing apa suguhannya orang Guaru. Dan tujuan orang Guaru tamu VIP-nya adalah digobol roti kukus 1000, lemper bakar 1000, ini namanya risoles 1000. Kalau ini landeng sisa lebaran. Nah, tadi suguhane 3000. Suguhane 3000 ana kotak infak nyemplungi 1000, berarti badi 2000. Orang-orang tua dulu kita tuh merasa gak punya masalah Pak, sehingga hidupnya awet panjang-panjang umur. Makan ya apa adanya, ya berpakaian ya biasa-biasa saja. Maka tadi di titik kedua saya bilang apa bedanya orang dulu sama orang sekarang? Bedanya satu Pak, orang dulu itu punya slogan, mangan ramangan sing penting kumpul. Kalau orang sekarang slogannya dibalik, kumpul ra kumpul sing penting. Orang dulu mengutamakan kumpulnya, orang sekarang mengutamakan badokannya. Makanya orang dulu itu malah sehat-sehat Pak, karena nggak selalu mikir makanan, yang penting kumpul. Nggak punya makan tapi lihat anak cucu sehat sudah bahagia. Kalau sekarang mohon maaf, makanannya banyak tapi justru sering sakit karena otaknya banyak mikir. Betul? Kalau orang dulu itu sakit mungkin karena kurang makan, kalau sekarang orang sakit karena kebanyakan makan. Sekarang coba konten di TikTok
Salah satu yang paling menarik apa? Mukbang. Kadang-kadang mangan sego sak cething. Sekarang mau geragasi ra umum ya. Apa-apa dimakan. Kalau dulu lalapan itu terbatas dong, kemangi, timun, selada. Sekarang apa-apa dimakan. Pare mentah makan, daun mangga makan, daun singkong mentah makan, daging mentah makan, aspal jangan bisa ngomong. Kamu benar. Makanya sopir saya dulu pernah bilang, lewat pengajian jalan rusak, sopir saya bilang, ini yang rusak itu loh Mbah, mobil-mobil truk sama mobil besar itu. Saya jawab, kamu itu salah, yang rusak jalan itu bukan mobil truk tapi mobil mewah. Lah kok bisa Mbah? Iya, karena uang yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan, anggarannya malah dikorupsi untuk beli mobil mewah. Makanya kenapa kok mau itu Pak? Karena Nabi Muhammad itu komplit. Nabi Muhammad itu komplit. Dari kecil sampai besarnya itu sejarahnya nyambung. Beda dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu sejarahnya terputus Pak. Masa kecilnya ada, masa remajanya nggak ada, tahu-tahu dewasa. Itu Nabi Isa. Nabi Muhammad itu dari kecil lahir sampai beliau meninggal itu sejarahnya komplit. Termasuk Nabi Muhammad itu bekerja keras. Nah, kembali kepada Mbak Pon itu kenapa kemudian dia hidupnya baik-baik saja? Karena menganggap tidak pernah punya masalah. Karena dia menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah. Lah awake dhewe iki umate Kanjeng Nabi. Dua contoh yang bisa dicontoh terbaik adalah Kanjeng Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terusannya apa Pak? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Untuk siapapun yang masih punya roja. Roja itu artinya apa? Harapan. Makanya hidup itu harus punya roja, bukan angan-angan. Maka kemudian Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, beliau membedakan mal farqu bainar roja wal umniyah. Apa bedone antara harapan dan angan-angan? Coba kita lihat pendapat Ibnu Athaillah As-Sakandari, mal farqu bainar roja wal umniyah. Ibnu Athaillah itu Shahibul Hikam, yang punya kitab Hikam. Makanya saya itu ngefans banget sama dia. Itulah alasan kenapa nama anak saya juga Athaillah. Mufti Athaillah Shahibul Adqiya Maulana Habibur Rahman. Apa Pak? Bawa temen. Anak-anak inyong dewek. Sing kalau dia inyong dewek. Sing ragati ya inyong dewek. Kok sing cangkemmu? Nah ibu bapak rahimakumullah, mal farqu bainar roja wal umniyah. Apa perbedaan antara roja dan umniyah? Roja itu artinya harapan, umniyah itu artinya tamanni atau angan-angan. Ibnu Athaillah ngasih jawaban. Ar-roja ma qoronahu amalun. Yang namanya harapan itu adalah satu keinginan, cita-cita, kemauan yang disertai dengan ikhtiar amal dan perbuatan. Wa illa fahuwa umniyatun. Kalau punya keinginan tapi nggak ada ikhtiar, nggak ada usaha, nggak ada bisnis, itu namanya angan-angan. Maksud saya apa? Nabi Muhammad itu mengajarkan sesuatu yang realistis yang bisa dicontoh. Karena kemuliaan Nabi itu bukan pada tingginya mukjizat, tetapi karena bagusnya akhlak. Makanya kenapa Nabi Muhammad itu hidupnya diperlihatkan secara langsung kepada umat. Setiap tindakan beliau bisa dicontoh. Contoh Pak, Kanjeng Nabi itu biasa makan di depan rumah sambil ngangkat kaki seperti ini. Kan sunnah memang makan seperti ini sunnahnya.
supaya perutnya, lambungnya ini kecil, isinya tidak terlalu banyak sehingga makannya tidak kekenyangan. Makanya Nabi punya dawuh apa? Nahnu qaumun la naqul hatta naju wa idza akalna lam nasba. Kami adalah kaum yang belum makan sehingga kami lapar dan sudah berhenti makan sebelum kenyang. Sama dengan bapak-bapak kuaru, sudah berhenti makan sebelum kenyang. Kapan? Pas lawe ora cocok. Kalau cocok lanjut. Kanjeng Nabi itu kalau makan, Pak, kadang-kadang diperlihatkan di depan umat, makannya di depan pintu, di depan rumah, supaya apa? Orang tahu bahwa Kanjeng Nabi itu kayak kita, butuh makan, butuh minum. Dikatakan anak basarum mislukum, aku itu manusia seperti kalian. Pemahamannya apa? Muhammadun basarun lakal basar. Manusia, Nabi Muhammad itu manusia, tapi tidak selumrahnya manusia. Maksudnya apa? Pada sikap dan sifatnya. Kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad itu manusia biasa saja, Anda salah. Kalau Nabi Muhammad manusia biasa, lah kita itu manusia apa? Maka Nabi Muhammad itu manusia biasa yang disifati dengan akhlak yang sempurna. Makanya kalau orang Kebumen pengen selamat, gampang. Contohlah role model Kanjeng Nabi. Saking ini Kanjeng Nabi itu kaya karena kerja. 8 tahun jadi pengembala, 12 tahun sudah berdagang, 15 tahun jadi pengusaha, 25 tahun kaya raya. Berarti apa? Bisa dicontoh. Kanjeng Nabi saja kalau dia minta, ya Allah saya minta duit langsung dikasih. Tapi Nabi nggak mau, melalui proses kerja. Karena Nabi ingin mengajarkan seseorang itu mendapatkan sesuatu dengan bekerja terlebih dahulu, itu jauh lebih nikmat dibandingkan mendapatkan sesuatu tanpa bekerja. Contoh, kerja dari tukang son baru dapat duit, itu lebih nikmat daripada nggak kerja tahu-tahu dapat.
Tugunanas ento semangka kopi ini panas ora teka-teka mantap. Tugunangka ento etape kopi ini ora teka mergo panitiane kere. Suwe teman ya. Ya Allah, ya Allah. Kasih ya, lemuni ya Allah. Otaknya gede temen ya. Ya Allah. Iki yang ngono, akeh semen ya. Tuku roti gini pasole tegani siji sedotane akeh. Mau secangkem kayak dia. Join cangkeme join. Masa digade joinan karo sliramu. Nanti kan kamu nafsu. Mumpung panas diminum. Ini Pak Dewan pelajarannya kalau besok kamu jadi dewan. Kalau ada kopi panas langsung diminum. Kenapa? Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin.
karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi salah satu keunggulan Nabi dibandingkan nabi-nabi yang lain itu apa? Seluruh jejak langkah Kanjeng Nabi itu bisa dipelajari, kemudian kita contoh dan kita tiru. Walaupun kita nggak mungkin sama dengan Kanjeng Nabi, ya bisa. Kalau kita disuruh sama plek sama Kanjeng Nabi, kira-kira bisa apa enggak? Nggak bisa. Bahan dasarnya saja sudah beda. Manusia itu 100% terbuat dari tanah. Nabi Muhammad separuhnya tanah, separuhnya cahayanya Allah. Nah maka mohon maaf, Kanjeng Nabi itu perilakunya bisa dipelajari, bisa dicontoh, walaupun kita nggak harus sama. Contoh adalah yang paling gampang, guys, tangan tekwis rapopo. Contoh yang kita tuh nggak mungkin sama dengan Nabi, Pak. Umpamanya saya itu tersinggung kalau ada laki-laki menikah lagi dengan mengatasnamakan sunnah Rasul. Itu wallah nggak bener. Nggak benernya di mana, Gus? Nabi Muhammad itu menikah lagi karena perintah Allah, bukan karena kemauan sendiri. Nabi itu menikah sampai 13, semuanya atas perintah Allah, bukan karena kehendak sendiri. Kalau hari ini laki-laki ingin menikah lagi, ya silahkan, tapi jangan mengatakan sunnah Rasul. Pemahaman sunnah itu apa loh? Karena ada hadis begini, Pak. Taraktu fiikum amraini in tamassaktum bi malang tadillu bi abadan, kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, tidak akan tersesat kalau kalian melaksanakan dua-duanya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Yang namanya hadis atau sunnah itu apa? Qauluhu wa af'aluhu wa takriruhu. Perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi itu menjadi sunnah. Tapi mohon maaf, tetap gak bisa kita sama dengan Nabi. Contoh soal nikah, gak bisa. Walaupun nikah itu dilakukan oleh Nabi, Nabi punya banyak alasan. Contoh, kenapa Nabi istrinya harus banyak? Jawabannya sederhana, Bu. Karena Nabi itu semua aktivitasnya harus direkam, yang kemudian disampaikan kepada umat. Waktu itu belum ada HP, jadi yang merekam siapa? Istrinya. Karena banyak hal privasi yang melihat hanya istri. Contoh, Nabi mandi berdua dengan istrinya, yang bisa melihat siapa? Ya cuman istrinya. Nabi kepalanya ditaruh di paha istrinya. Wa ana haidun, Siti Aisyah dalam keadaan haid, yang tahu siapa? Istrinya, bukan orang lain. Makanya kenapa Nabi Muhammad istrinya banyak? Supaya bisa merekam aktivitasnya Kanjeng Nabi. Contoh soal makan minum, Nabi Muhammad kalau makan pakai berapa jari? 3. Pertanyaan saya, apakah orang Kebumen kalau makan harus pakai 3 jari? Tidak. Tergantung yang dimakan apa. Kalau yang dimakan anggur 3 jari plek, dimakan kurma 3 jari plek. Jangan mentang-mentang orang Kebumen, saya harus sama dengan Nabi. Nabi makan pakai 3 jari, saya juga harus pakai 3 jari. Yora apa-apa, disuguh bubur ayam. Melocot jempol. Laki-laki sama perempuan itu kan bedanya soal aurat, sangat menonjol. Auratnya laki-laki itu mana sih batasannya? Baina surroti warubati, antara dengkul dan wudel. Laki-laki itu kayak solikin Jumatan pakai sarung tok, rasa pakai baju sah. Orang percaya dijajal, tapi pasti dituduh orang kentir. Nah, ya. Makanya kita harus pakai kaos, harus pakai baju kayak Gus Miftah. Karena agama itu tidak hanya mengenal etika, tapi juga estetika. Ditutup. Kalau perempuan, seluruh tubuhnya aurat kecuali muka dan 2 telapak tangan. Ada perempuan yang protes, kenapa auratnya perempuan nggak sama laki-laki saja? Kalau mau dibuat sama, saya mau. Ya, tapi ini
agama itu tahu bahwa badan perempuan itu mengandung hal-hal yang diinginkan, makanya harus ditutup. Keutamaan Islam itu apa, Nduk? Dibandingkan agama lain, begitu memberikan penghargaan kepada perempuan. Perempuan dalam Islam, Pak, biar jahiliyah gak ada artinya. Coba sekarang semuanya perempuan itu menahan. Bahkan sekarang perempuan itu penyakitnya satu, kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Biasanya jilbabnya merah. Perempuan itu dalam Islam, Pak, derajatnya, ya Allah. Ada surat An-Nisa, nggak ada surat Ar-Rijal. Sapi saja yang dipilih sapi betina, bukan sapi laki-laki. Al-Baqarah, bukan bakor. Surga terletak di bawah kaki ibu, gak ada kaki bapak. Anak saya tanya, apa? Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Iya, nak, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Anak saya jawab, pantesan kemarin ibu jalannya pelan-pelan. Memang kenapa, nak? Takut surganya rusak. Sing kurang ajar pertanyaan di TikTok. Berarti kalau digajul ibu sama dengan digajul surga? Ya beda. Kadang-kadang orang di itu pertanyaannya aneh-aneh saja. Masa tak tanya sama saya begini, Gus, kenapa orang bersin matanya merem? Lah bisa jawabnya. Tak jawab, iya orang bersin itu matanya merem karena kalau melek iso hilang sama matane. Lah ya pertanyaan aneh-aneh, primen. Makanya kenapa saya sering membuat fatwa yang aneh-aneh. Kayak fatwa saya, haram hukumnya menikah dengan teman sekantor. Haram. Kakean satu bayi pas sekantor tidak buka apa. Kan maksimal 4, sekantor ya kebanyakan. Boleh nggak kiai menikah dengan anak sekolah? Nggak boleh, ditunggu pulang. Sekolah dirabi yang kayak kejadian di Malang, Pak, Ramadan kemarin, petasan kan mati tuh, kakinya di bawah, tangannya di atas. Di atas kepala kelapa lainnya. Saya langsung membuat fatwa. Apa fatwa saya? Menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Bisa meledak matanya. Ini baik malah pakai kacamata hitam. Iya, malah nyong sawang kayak tukang pijet. Gus, memperingati maulid Nabi sunnah? Oh sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabani, sunnah. Bagaimana kita bisa mencintai Nabi kalau kita tidak tahu sunnah-sunnahnya? Tapi Kanjeng Nabi nggak pernah memperingati maulid, Gus. Mana ada Kanjeng Nabi kok memperingati hari ulang tahunnya sendiri? Masa Kanjeng Nabi ngelupin sendiri? Panjang umur saya. Ya mungkin. Biasanya yang membuat peringatan ulang tahun itu mesti orang lain. Contoh, istri ulang tahun yang membuat siapa? Suami. Anak yang membuat siapa? Orang tua. Samanya begini, Pak, orang yang bilang Nabi Muhammad itu ketika tahiyat membaca sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad gak mungkin, Pak, menyebut namanya sendiri. Tapi ingat, kita umatnya tidak boleh jangkar kepada Nabi. Makanya dalam surat An-Nisa 62 Allah katakan apa? La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'a ibadikum ba'do. Kita nggak boleh menyebut nama Nabi itu dengan sembrono. Tak kasih tahu, Allah itu memanggil nama Muhammad secara langsung cuman sekali tok. Kejadian Isra Mi'raj, Allah ketemu 4 mata. Ya Muhammad. Selebihnya apa nih? Allah memanggil nama Muhammad, ya Rasulullah,
ya Nabi Allah, ya Habiballah, ya Mudassir, ya Muzammil, Toha, Yasin. Allah saja nggak pernah jangkar, masa kita umatnya jangkar? Siapa yang rawuh? Bapak kepala desa. Mana jenenge siapa? Tepok ora ya kepala desanya? Ora. Pengajian semeriah ini lurahnya nggak datang. Oh sakit. Ya kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Cuma mati siapa? Cepat sembuh. Ya kalau sakit harus didoakan. Kita manggil momen lurah jenenge siapa? Sutrisno. Acara selanjutnya sambutan kepada Bapak Sutrisno yang terhormat dipersilahkan. Itu hanya manggil kepala desa saja yang terhormat. Apalagi pembawa acara itu kalau manggil kiai kadang-kadang berlebihan nih. Saya larang Anda kalau jadi MC memanggil kiai itu dengan kalimat Sohibul Fadilah. Apalagi cuma kayak saya. Sohibul Fadilah itu nisbatnya hanya kepada Kanjeng Nabi. Sohibul Fadilah wal Karomah itu khusus untuk Kanjeng Nabi. Kita jangan, nggak usah lah kalau manggil orang kayak Mbah Mun ya wajar lah, al-alim al-alamah pantas. Sohibul Fadilah wal Karomah hanya untuk Kanjeng Nabi. Kalau manggil saya lebih enak lagi. Acara selanjutnya pengajian akan disampaikan oleh Miftah Bas. Selesai. Paling mulai pengajian MC ini cangkemnya udunan. Gak usah berlebih-lebihan. Satu, yang kedua Pak, orang NU itu salah. Jangan menggunakan kalimat tausiah, tapi yang benar mauidhah hasanah. Kan ayatnya jelas, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mauidhatil hasanah. Bukan tausiah. Kamu tahu tausiah itu apa? Wasoyuwasi tausiatan. Tausiah itu berarti Anda manggil kiai untuk memberikan wasiat. Kok MC pengajian di Kuaru manggil saya untuk memberikan wasiat? Saya curiga, jangan-jangan dia mendoakan saya cepat mati. Dan saya curiga, jangan-jangan MC ini seneng kalau bojone nyong. Nah, gak boleh. Yang bener mau idoh hasanah, bukan tausiah. Nah, Kanjeng Nabi itu nyuwun perilakunya itu gampang dipelajari supaya kita bisa nyontoh dengan mudah. Makanya dikatakan uswatun hasanah. Lah kiai itu kewajibannya bukan untuk dicontoh, tapi kewajiban kiai ngajak umat untuk nyontoh Kanjeng Nabi. Raiso Kang. Oh, contoh gini, Nabi Muhammad itu Pak, mohon maaf ya, kalau beliau mandi, airnya ini kok tercampur dengan air yang kotor, yang rasanya pahit, langsung bisa menjadi tawar. Itu Nabi Muhammad itu mohon maaf, kalau tidur masih bisa mendengar. Kita saja masih melek, kadang-kadang sudah nggak dengar. Bisa melihat ke depan dan bisa melihat ke belakang. Jadi beliau begini bisa melihat yang di belakang. Itu keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Lah mata kita di depan saja kadang-kadang nggak lihat. Apalagi kayak bapak-bapak pakai kacamata bingung nyari kacamatanya di mana. Nanti kacamata nyong pada dinggo dewek. Kanjeng Nabi itu seumur hidupnya sakitnya cuma 2 kali. Itu pun penyakitnya ringan, puskesmas, pusing keselio masuk angin. Jadi nggak mungkin nih pengaji kok Kanjeng Nabi kok jantung koroner, Kanjeng Nabi kok stroke, pada kesolikit. Kan juga ada riwayat Pak, hadis yang mengatakan diberitakan Kanjeng Nabi Muhammad umur 50 tahun dalam keadaan stroke. Ya pantes. Maka nggak pernah Nabi Muhammad penyakit yang paling banter cuma diracun sama orang. Lebihnya nggak ada. Nabi Muhammad kalau tidur tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena yang tertidur hanya mata dohirnya, mata batinnya tidak tidur. Kanjeng Nabi kalau mapan turu dari tidur sampai bangun lagi posisinya sama.
Coba kalau bapak-bapak yang tidur, mau tidur tangannya di mana, bangun tidur tangannya di mana, di mana, di mana tangannya. Bangun tidur ngerokok apa? Kanjeng Nabi ini turu, rasare, turu sare. Itu begitu begini, kan sunahnya kan. Bantalan tangan kanan, kakinya selonjor, yang kiri ditekuk. Itu sampai bangun posisinya tetap sama. Kalau kita disuruh sama nggak beda, nggak bisa, Pak. Contoh lagi, umpamanya yang paling gampang apa? Sholat duha. Kanjeng Nabi hukumnya wajib, kita sunnah. Yang wajib saja kadang-kadang juga ditinggalkan. Kelasnya bocah-bocah ini subuh krungu adzan, sholatu khairum minan naum, malah dijawab, "Anta sholat enggak naun-naun." Beda. Sholat witir Kanjeng Nabi hukumnya wajib, kita sunnah. Kanjeng Nabi haram menerima zakat. Wong warung golek zakat. Beda. Kanjeng Nabi kalau sakit perbanyak sedekah. Kita kalau sakit malah cari sedekah. Orang Arab itu kalau sedekah buah, Pak. Kalau haji itu subhanallah, jeruk saktrek, apel saktrek. Orang kuwaru sedekah jeruk 3 ngenteni tanggane larat. Saya ingin mengatakan apa? Kita itu hanya mencontek, nggak mungkin sama. Ininya wis beda yuk. Makanya kalau kamu menuntut suamimu sempurna, nggak mungkin. Hei, kalau kamu pengen suamimu kayak Kanjeng Nabi, maka jadilah seperti Siti Aisyah. Ya modar, rupa-rupa kayak ini Siti Aisyah. Yang ini ya Nyai Abu Lahab. Contoh ya, ibu-ibu yang jarang tak kasih tahu. Oi, halo, muah. Nah, tak kasih tahu. Siti Khadijah itu juragan. Tapi Anda tahu, Nabi Muhammad ketika pencarian mendapatkan diangkat sebagai Nabi, berada di Gua Hira. Setiap hari Siti Khadijah kirim makanan ke bukit, Pak. Itu dimasak sendiri, diantar sendiri. Padahal juragan. Maksud saya apa? Perempuan yang baik itu perempuan yang tidak menyerahkan semua urusan kepada pembantunya. Saya bilang sama istri saya, santrimu banyak, tapi saya nggak setuju kalau semua urusanku kamu pasrahkan kepada santrimu. Lawang wedok masak santri, umbah-umbah santri, gawe kopi santri, ngeloni kiai. Aku mau. Lah surgane wong wedok neng ndi? Siti Khadijah itu juragan, Pak. Bondone puluhan miliar, bahkan ratusan miliar. Kanjeng Nabi di Gua Hira dari rumahnya di kota Mekah, jaraknya 15 kilo, naik sendiri, dimasak sendiri. Lah awakmu urung sugih. Sekarang kewajiban kepada anakmu kamu tinggal. Anak 5 bulan harusnya disusui, dikasihkan susu kaleng. Mboknya kemana? Senam, satu, doang. Kita kepiye to yuyu. Nah, sekarang perempuan tuh kalau senam, Pak, lucu lagi, cari instrukturnya cowok. Sing senam wedok, matane itu kan nggak bener. Perempuan dulu roknya Hawaii, katoknya, sekarang wahai. Segini kok wahai, wahai. Hawaii, wahai. 2 minggu yang lalu saya baru ngaji di Hong Kong. Ini seharusnya jadwal saya ke Cina. Saya sama DMI Dewan Masjid Indonesia bersama mantan Wakapolri, Wakil Ketua DMI Pak Komjen Safrudin. Gus ke Cina 12 sampai 17. Neng Cina ketemu sipit-sipit ayu-ayu neng Kuwaru. Ya tapi ternyata hatiku lebih memilih Kuwaru. Maka jangan pernah kamu ragukan cintaku padamu, walaupun kamu tidak sopan kepada aku. Buktinya apa?
pengajian di hadapan Kiai tungkai selonjor ya Allah. Orang rumah sana tungkai meletek toh yuyu. Lah di Hongkong itu kan tak ada dia. Bocah-bocah dari Kebumen, Pak, Purworejo, Kendal dan lain sebagainya. Berangkat dari Kebumen jilbaban sampai Hongkong telung sumi. Semuanya dicopot, ikut-ikutan artis Korea kayak Lisa Blackpink. Kalau Lisa pakai pakaian seksi pantas, bodinya bagus, kakinya mulus, lah bocah kuaru. Ya Allah. Kakinya belang-belang, tungkai meletek-meletek. Kok pakai baju kayak Lisa Blackpink, jadinya Lisa Black kerupuk. Pantes ini jilbabnya dipertahankan loh. Ini apa? Cara kamu menghargai Kanjeng Nabi gak minta banyak dihargai, cukuplah ikuti amalannya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku berarti dia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku dia bersamaku di surga. Amin. Kita doakan kamu masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat jam 1. Amin. Tadi jam 1 kamu mati. Urung rabi kok wis mati. Sesuk sing dihisab manukmu. Ya ade kuwi di manuk apa ora duwe. Kok ora kanggo kaya keran kae. Ya, selawatan bengok sing bandar. Ayo bengok sing bandar. Bengok. Ya Rasulullah. Bocah-bocah truk menung dhisik tangan teh cangkeme wong kene ya. Sing bengok bandar atau ngaku tangi lunas. Mbaknya yang danya kenceng saya doakan punya suami kiai. Punya gondrong. Pakai kacamata, bawa tongkat. Pelangkon. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Muhammad ibni Abdillah. Muhammad ibni Abdillah. Muhammad ibni Abdillah. Muhammad ibni Abdillah. Sudah jam 1:30. Aku capek. Besok siang aku masih di stadion Petahana. Res. Awalnya acara tadi seneng ngaji sak istiqomah ya. Pon jam izin tunggu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna min khiyari ummatihi wa min afdhalis syafa'atihi. Allahumma ja'alna min khiyari ummatihi wa min afdhalis syafa'atihi. Allahumma ja'alna min khiyari ummatihi wa min afdhalis syafa'atihi. Birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.